Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini mungkin terasa berbeda karena kita melakukan pembelajaran daring. Meskipun begitu, mudah-mudahan semangat dan niat kita dalam mencari ilmu tetap selalu ada ya. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Devilis Pikanur. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini terdapat tiga subbab. Yang pertama itu ada sistem rangka, yang kedua ada sistem otot, dan yang ketiga ada persendian. Nah, ketiga subbab itu berhubungan pada sistem gerak manusia. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum mengenai sistem gerak pada manusia? Nah, kalau belum tahu, kita bahas sama-sama ya. Manusia dapat berpindah tempat sesuai dengan keinginannya. Gerak pada manusia itu terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Tulang-tulang manusia yang menyusun rangka dapat bergerak karena digerakkan oleh otot. Oleh karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dirinya. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau mengendur. Jika otot memendek, maka akan dihasilkan tenaga, sehingga terjadi gerakan organ-organ yang dilekati ataupun organ di sekitarnya ke arah tertentu. Bila otot mengendur, maka organ-organ tadi akan bergerak ke arah yang berlawanan. Gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Sekarang langsung saja kita ke subbab pertama, yaitu sistem rangka. Kalian tahu kan rangka itu apa? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu. Rangka manusia terletak di dalam tubuh, terlindungi oleh otot dan kulit. Rangka yang terletak di dalam tubuh disebut rangka dalam atau endoskeleton. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu sistem rangka. Sekarang kita ketahui apa fungsi rangka bagi tubuh kita. Yang pertama, rangka itu memberi bentuk tubuh. Kalau kita tidak mempunyai rangka, kita tidak akan mungkin bisa berdiri tegak seperti ini. Makanya kita harus banyak bersyukur. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang ketujuh, sistem imun. Yang kedelapan, menjaga organ agar tetap pada tempatnya. Dan yang terakhir, tempat menyimpan mineral, terutama kalsium. Wah, ternyata fungsi rangka itu sangat penting ya bagi tubuh kita. Makanya kita harus menjaga agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah kita mengetahui apa fungsi rangka, sekarang kita ketahui juga nama-nama rangka yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di pinggir ibu sudah terdapat gambar tengkorak. Kita sebutkan satu-satu ya. Dari bagian atas terlebih dahulu. Yang pertama itu ada skulu. Yang kedua ada clavicula. Yang ketiga ada scapula. Selanjutnya ada humerus. Selanjutnya ada radius dan ulna. Selanjutnya ada sternum atau tulang dada. Dan juga ribs atau tulang rusuk. Tulang belakang namanya vertebrae. Gelang panggul namanya pelvic girdle. Tulang kelangkang namanya sacrum. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan yaitu karpal, dan juga tulang telapak tangan metakarpal, dan jari-jari lentik kita namanya itu phalanges. Selanjutnya ke bagian bawah terdapat tulang paha atau femur. Terus ada tulang tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, dan juga tulang kering yaitu tibia. Nah, sama halnya dengan tulang pergelangan tangan, di kaki juga terdapat tulang pergelangan kaki namanya tarsius. Terus ada tulang telapak kaki namanya metatarsal, dan jari-jari kaki namanya phalanges. Oh iya, tadi ibu salah menyebutkan tulang pergelangan kaki itu namanya tarsal. Nah, kalian bisa sebutin nih di rumah sambil berkaca, sambil kalian sebutin rangka-rangka yang tadi.
Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan rangka manusia. Nah, dari nama-nama tersebut kita kelompokkan lagi. Secara garis besar, rangka manusia digolongkan menjadi dua kelompok tulang, yaitu rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Yang pertama rangka aksial. Nah, rangka aksial ini meliputi tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Tulang tengkorak terdiri dari tulang tempurung kepala atau kranium, tulang dahi atau frontal, tulang kepala belakang occipital, tulang ubun-ubun parietal. Terus ada tulang tapis etomoidal, ada tulang bajis sphenoid dan juga tulang pelipis ini yang sering dipijit namanya temporal. Selanjutnya ada tulang muka atau splankocranium. Tulang muka terdiri dari tulang hidung. Terus yang kedua ada tulang langit-langit dalam mulut ya. Terus selanjutnya ada tulang air mata atau lakrima. Terus ada tulang rahang atas dan juga tulang rahang bawah dan juga tulang pipi kalian yang cabi-cabi. Selanjutnya itu ada tulang belakang atau vertebra. Terdapat 26 ruas atau 33 tulang. Masya Allah ya, ternyata di dalam tubuh kita itu sangat berharga. Nah, tulang belakang itu terdiri dari 24 ruas vertebra yang isinya itu ada 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra dorsalis, dan 5 vertebra lumbalis. Selanjutnya itu ada 1 sakrum, 1 coccygia. Lanjut ke tulang dada atau sternum. Nah, tulang dada itu terdapat ada hulu, manubrium, ada badan, korpus, dan juga tajuk pedang atau sigmoid process. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu terdiri dari 12. 12 itu terdiri dari tulang rusuk sejati terdapat 7, tulang rusuk palsu ada 3, dan tulang rusuk melayang ada 2. Jadi di tulang rusuk kita ini di badan, coba kalian pegang, terdapat 12 tulang rusuk. Bu, gimana cara berhitungnya? Bisa kalian sambil dipegang sambil berhitung. Oke, kita lanjut lagi ke rangka apendikular. Rangka apendikular meliputi tulang-tulang lengan, tulang telapak tangan, telapak kaki, pinggul, dan juga bahu. Nah, rangka apendikular itu terdiri dari tulang anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang gelang bahu, tulang selangka atau clavicula, tulang belikat atau scapula. Selanjutnya ada tulang lengan atas, humerus, yang ini yang ibu pegang. Terus ada tulang lengan bawah. Ini tulang lengan bawah itu terdapat 2 tulang. Ada tulang hasta dan juga tulang penggumpil atau ulna dan juga radius. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, yang ini namanya carpus, dan juga tulang telapak tangan namanya metacarpus. Nah, selanjutnya itu ke bentuk tulang. Ternyata dari rangka yang tadi kita sebutin, masing-masing mereka memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk tulang yang menyusun rangka sangat bervariasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Secara garis besar, bentuk tulang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tulang pipa, yang kedua, tulang pipi, yang ketiga, tulang pendek, dan yang keempat, ada tulang yang tidak beraturan. Nah, tulang pendek merupakan tulang-tulang yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulangnya membulat. Nah, dari bentuk sekarang ke jenisnya. Jenis tulang itu terdapat 2. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan ini bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matrik kondrin berupa hialin atau kolagen. Nah, contoh tulang rawan itu yang lembek coba apa? Di dalam tubuh kita yang terasa lembek apa? Coba pegang. Bener, telinga. Coba kalian pegang telinga, rasanya pasti mudah dilentur-lenturkan. Nah, selanjutnya ada tulang keras osteon atau tulang sejati yang disebut tulang tersusun dari sel-sel tulang yang sangat kompak pada permukaannya.
Nah, kalau tulang keras osteon ini meliputi hampir seluruh badan kita, kayak tulang tengkorak, tulang rusuk kita, tangan, dan juga tulang kaki. Nah, setelah tadi pembahasan kita yang begitu banyak mengenai sistem rangka itu apa, fungsinya apa, terus bentuknya bagaimana dan juga jenisnya bagaimana. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembentukan tulang? Nah, proses pembentukan tulang itu dinamakan osifikasi. Jadi, rangka manusia sudah mulai dibentuk pada akhir bulan kedua stadium embrio, tetapi masih dalam bentuk tulang rawan atau kartilago. Contohnya, bayi yang baru lahir kepalanya pasti empuk. Nah, itu susunan dari tulang rawan atau kartilago. Nah, pembentukan tulang berawal dari kartilago, berasal dari mesenkim. Kartilago memiliki rongga yang akan terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Nah, osteoblas membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk dari bagian dalam dan terus berlanjut ke bagian luar, sehingga proses pembentukan tulang menjadi konsentris. Setiap satuan sel-sel tulang akan melingkari pembuluh darah dan serabut saraf, membentuk sistem Happers. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Di sekitar saluran Happers terdapat lamela konsentris berupa matriks berbentuk cincin yang mengandung kalsium. Di antara lamela konsentris terdapat zona kosong yang disebut kanalikuli. Kanalikuli ini berupa saluran kecil berisi cairan ekstraseluler. Kanalikuli menghubungkan lakuna satu dan lakuna lainnya dengan saluran Happers. Nah, lakuna merupakan ruang tempat terdapatnya osteosit. Apabila matriks tulang tersusun padat dan rapat akan berbentuk tulang kompak. Sebaliknya, apabila susunan matriks tulang membentuk rongga akan terbentuk tulang spons. Bagian tulang spons yang bercabang-cabang seperti jala-jala disebut trabekula. Tulang yang sedang berkembang dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut periostem. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara dua tulang atau lebih, disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang dapat digerakkan disebut sendi. Nah, komponen penunjang sendi itu untuk memperkuat sendi dan memudahkan pergerakan dibutuhkan beberapa komponen penunjang, yaitu yang pertama ada ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, dan yang terakhir ada tulang rawan hialin. Nah, ligamen sendiri merupakan jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang atau dislokasi. Selanjutnya ada kapsul sendi. Nah, kapsul sendi ini merupakan lapisan serabut yang berfungsi melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Di bagian persendian yang memiliki kapsul sendi terdapat rongga. Selanjutnya ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat di bagian kapsul sendi. Dan yang terakhir ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian atau perlindungan. Ini penting untuk menjaga benturan yang keras. Nah, dari tiga bahasan yang tadi itu, lanjut ke persendian. Persendian atau artikulasi dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada diartrosis. Nah, diartrosis ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang amat leluasa. Berdasarkan arah gerakannya, persendian diartrosis dapat dikelompokkan menjadi sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi luncur. Kalian bisa lihat ya gambar di samping ibu dan bisa dipelajari nanti di rumah dan juga dihafalkan. Sendi, sekarang kita lanjut ke otot, subbab yang terakhir. Nah, otot sebagai alat gerak aktif. Otot yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan daging merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi. Sekarang ibu mau tanya dulu, coba di mana letak otot yang kalian ketahui yang sering
kita gunakan juga. Coba di mana? Bener, yang pertama itu ada di lengan atas. Di sebelah kiri dan kanan terdapat otot. Karena adanya otot, kita bisa mengangkat beban yang lebih berat dari tubuh kita. Oke, lanjut lagi. Karakteristik otot. Nah, otot sebagai alat gerak aktif memiliki 3 karakter. Yang pertama, kontraksibilitas. Yang kedua, ekstensibilitas. Dan yang terakhir ada elastisitas. Apa sih kontraksibilitas? Nah, kontraksibilitas itu merupakan kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menunjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Kalau yang tadi kontraksibilitas lebih pendek, si ekstensibilitas ini lebih panjang. Nah, yang terakhir ini ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Wah, Masya Allah sekali ya. Tanpa kita sadari, otot bekerja sesempurna itu. Nah, selanjutnya ke jenis otot. Ternyata otot itu tidak satu macam, tetapi ada 3 macam. Secara umum, berdasarkan bentuk morfologi, sistem kerja dan lokasinya dalam tubuh, otot vertebrata dan manusia dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Kita kenali satu-satu. Otot polos. Otot polos disebut juga otot tas sadar atau otot alat dalam, atau juga disebut otot visceral. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini disebut juga otot rangka atau otot serat melintang. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling bernyaman serta dipersarapi oleh saraf otonom. Nah, berdasarkan namanya sudah otot jantung, berarti letaknya juga ada di jantung. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung pertemuan hari ini. Kita sudah membahas mengenai materi sistem gerak pada manusia. Selanjutnya itu ibu akan memberikan penugasan. Tenang saja, penugasannya berkelompok, tidak individu. Tugasnya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Nah, nanti hasil analisisnya kalian buat sebagai laporan ya. Selanjutnya ada tugas membuat video singkat mengenai contoh gerakan sehari-hari. Nanti tugasnya diupload ke link yang ibu telah sediakan. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita bahas bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu ya. Semangat selalu.